Shalom saudara-saudara, apa kabar? Pasti saudara menikmati dan merasakan sukacita oleh karena di tahun 2021 di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan Natal. Dan pasti saudara menikmati sukacita maupun saudara beribadah di gereja maupun di rumah bersama dengan keluarga. Oleh sebab saya pribadi bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Natal kepada saudara. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Saudara, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Saya akan lanjutkan tentang tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan. Ini yang keenam. Tanda orang yang sudah diselamatkan adalah pasti memiliki hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Saya ulangi, pasti orang itu memiliki hati untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Rasul Paulus setelah dia percaya Tuhan Yesus menjadi anaknya, dia rindu agar orang lain bisa percaya Tuhan Yesus. Oleh itu dalam Roma pasal yang pertama ayat 14 dan 15 dikatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Saudara, ayat ini dengan sangat tegas dia katakan, aku punya hutang di mana Tuhan telah memberikan anugerahku kepadaku, yaitu keselamatan kepada aku secara cuma-cuma, bukan karena aku baik. Aku punya hutang untuk mau menyampaikan berita sukacita, berita Natal, berita Injil itu kepada orang lain. Agar orang lain bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dalam ayat 16 dan ayat 17 dikatakan karena Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan. Saudara-saudaraku yang saya kasih, Rasul Paulus mempunyai ambisi yang dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus untuk ingin menyampaikan berita Injil itu kemana-mana saja. Dulu dia orang yang menentang Kristus, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi setelah dia mendapatkan anugerah, dia kepingin orang lain pun bisa percaya Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang ke-6, pasal yang ke-28 maksud saya, ayat 19 sampai ayat 20. Di sana dikatakan adalah amanat agung Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Dia memberikan perintah, pergilah, jadikanlah, baptiskanlah, ajarkanlah. Apa artinya? Artinya kita harus action, kita harus bertindak, kita nggak bisa diam saudara-saudara. Adalah amanat agung Tuhan untuk kita lakukan. Apa tujuannya? Supaya mereka bisa menjadi murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan. Tapi ingat saudaraku, dalam ayat yang berikutnya adalah Tuhan berkata, aku memberikan janji kepada kamu. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak berjalan sendiri. Kamu tidak pergi sendiri. Aku, kata Tuhan, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tak kala kita memberitakan Injil, aku tidak sendirian. Tapi kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hatiku. Di sana Allah bersama dengan aku dalam aku memberitakan Injil. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya katakan kepada saudara yang sudah percaya Tuhan. Saudara memiliki hati demikian peka, sensitif, dan mendengar akan cerita-cerita orang luar sana. Mungkin keluargamu, mungkin saudaramu, temanmu, rekan sekantormu, atau seterusnya. Mereka berjerit minta tolong. Mereka memerlukan keselamatan itu juga. Siapakah yang akan menyampaikannya? Kalau bukan saudara dan saya. Bagaimanakah mereka bisa mendengarkan berita Injil kalau tidak ada yang menyampaikannya?
Bagaimana kita bisa menyampaikan kalau kita tidak mempunyai kerinduan untuk mau action, melakukan apa yang Tuhan mau. Secara singkat saudara, saya ingin memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara. Ada sebuah restoran, ini ilustrasi saudara, sebuah restoran yang sangat ternama saudaraku. Dia mengundang kita untuk makan di restonya. Tentunya saudara, kalau dia mengundang makan, dia memberikan menu yang istimewa. Menu yang unik. Yang tidak ada di resto-resto lain. Yang mahal pastinya. Suruh kita makan. Ayo makan. Gratis. Gak usah bayar. Makan sepuas-puasnya. Benar saudaraku. Tak kalah kita makan makanan yang disajikan oleh resto itu. Benar-benar enak. Kita menikmatinya. Rasanya mulut ini lidah. Rasanya enak banget saudaraku. Kata orang Jawa Timur, kata enak tenan. Itu saudaraku. Yang dirasakan oleh kita mereka. Saudaraku, karena kita sudah makan. Kenyang, puas. Karena enaknya. Apa yang ada dalam hati kita? Pasti kita katakan. Aku ingin menyampaikannya kepada keluarga. Pada suatu hari aku ingin mengajak keluarga aku, orang yang aku cintai untuk makan di resto ini. Tapi bersyukur saudaraku setelah makan. Kita mau pulang. Maka si pemilik resto itu mengatakan dengan karena ketulusan dia berkata, saudara-saudara, kalian sudah makan kenyang, enak, ya puas, oke. Sekarang kamu pulang. Sampaikan kepada siapapun juga, besok ajak siapapun orang yang kamu cintai makan di resto ini. Saya masih memberikan gratis kepada kamu. Ini anugerah kamu makan. Oh saudaraku, begitu senangnya. Tak kala tadi kita makan, kita kepingin ajak maupun mahal kita akan bayar. Tapi sekarang gratisan lagi saudaraku. Maka pulanglah. Pasti kita menyampaikan, menceritakan dengan begitu luar biasa. Dengan mimik yang begitu luar biasa. Merasakan enak tenan kata orang. Saudaraku, makanan itu. Akhirnya saudaraku, kita berkata kepada keluarga, ayo makan. Besok diajak lagi. Resto ini gratisan untuk saudara dan saya. Saudaraku, ini ilustrasi. Sama juga. Saudara dan saya telah mendapatkan anugerah yang besar. Gratis. Telah dibayar dengan lunas saudaraku. Kita hanya terima dengan secara cuma-cuma. Ini anugerah Tuhan yang besar. Saudara dan saya telah mendapatkan keselamatan itu. Tapi bagi saudara. Apa kita diam? Apa kita egois? Kita tidak perlu sampaikan kepada orang yang penting aku dapat. Saya yakin tidak. Bagi setiap orang telah diselamatkan. Yang telah mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Sudah pasti. Ya rindu orang lain. Juga mendapatkan anugerah yang sama. Maka kita memberitakan. Menyampaikannya. Kepada orang lain. Saudaraku. Di hari-hari yang penuh sukacita Natal ini. Saudaraku yang sangat sulit. Masih masa-masa pandemi kita nggak tahu sampai kapan. Tapi mari. Kalau saudara dan saya telah menerima anugerah yang besar. Kelahiran Yesus Kristus ada dalam hati dan hidup saudara. Mari. Sampaikan berita sukacita ini. Kepada orang lain. Agar orang lain bisa percaya Tuhan. Agar orang lain bisa menikmati anugerah yang besar. Bagi saudara. Bagi saya dan bagi mereka semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih, kita akan berikut bersama belajar yang terakhir, yang ketujuh. Tentang kesimpulan orang yang sudah diselamatkan. Apakah tanda-tandanya? Sekali lagi saudara, saya bersama dengan keluarga mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan memakai saudara. Anugerah yang besar. Jaga, pertahankan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk saat ini kami boleh kembali mendengar firman. Kami sudah menerima anugerah Tuhan yang besar secara cuma-cuma dari Engkau Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Bukan karena kami baik, tapi karena kasih Tuhan.
Tolong Tuhan, tak kala kami merasakan dan menikmati akan anugerah keselamatan itu, berikan hati kepada kami untuk rindu menyampaikan kepada orang lain tentang kasih karunia itu. Berita sukacita itu kami pun sampaikan kepada orang lain. Khususnya pada masa-masa Natal ini Tuhan, agar kami boleh menceritakan kelahiran Yesus kepada banyak orang. Banyak orang bisa percaya Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Solidio Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.